25 seconds, 20 seconds, 15 seconds. Dr. Holloway, leader of the Los Alamos group, and the entire fleet waits in almost agonized tenseness. Now but 5 seconds to go, and... Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 13.30 Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Apa benar yang ku dengar barusan? Aku harus memberi tahu Bung Karno dan Bung Hatta. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum, Bung. Silakan duduk. Terima kasih. Ada apa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan saya sampaikan. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang menyerah pada sekutu. Bagaimana kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan supaya Indonesia memiliki kepemimpinan yang baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa sepengetahuan PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir. Memang kita tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu kami permisi pulang. Mari, Hatta. Mari. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam, berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Soleh dengan tergesa-gesa. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Mari masuk. Silakan duduk. Ada apa kalian datang kemari? Ya Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan perubahan daerah kesebelasan di esok hari nanti. Ini goroklah leher sekarang. Tahu saya nunggu esok hari nanti. Cepatlah, gorok sekarang. Sudah. Tak ada gunanya kalian bertengkar seperti ini. Mari duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Karena kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa kamu meminta Soekarno yang melakukannya? Hanya mengingatkan Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan besok hari, maka besok orang akan dibunuh oleh propaganda seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bung. Mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan negara kita, sedangkan kita bisa memerdekakan negara kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan bisa bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini.
Tenang, ini sudah malam. Tak baik kalian semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti perasaan-perasaan saudara-saudara ini, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara ini karena saya takut akan ada banyak korban jiwa lagi. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kami telah menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak melaksanakan proklamasi. Ya, kita harus membawa keduanya ke suatu tempat untuk membujuknya. Saya setuju, begitu Jepang tidak akan pernah memengaruhi mereka, tapi kemana mereka kita akan membawanya. Bagaimana kalau kita membawa ke Rengas Dengklok? Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Selangga Subena untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Darwis? Kami ingin menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami setuju atas itu. Apakah kau bisa menjamin keamanan kami dan mencarikan tempat di Rengas Dengklok? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua untuk tempat nanti kita pakai rumah Jiao Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Chiao Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok kita subuh. Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 pagi bagaimana? Setuju. Keesokan hari, tepatnya 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, kemana kita akan pergi? Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang kalian bicarakan? Jika itu benar, kita tidak bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi keputusan kami dan Bung Hatta harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Waktumu sudah hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi sepakatan para pemuda. Bung dan Bung Hatta harus ikut ke Rengas Dengklok sekarang. Tak sadarkah kalian, jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil, bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Kenapa banyak orang untuk ketakutan mendengar suara kalian? Mas, pemuda-pemuda ini akan membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu bagaimana dengan aku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami. Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah Bung, kami akan membawa anak dan istri Anda dan sekarang harus pergi juga. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Chiao Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Guntur dan Fatma juga.
Iya Hatta, benar. Sukarni, ada apa sebenarnya ini? Begini Bung, kami ingin Anda berdua untuk segera melaksanakan proklamasi. Jepang sudah menyerah Bung. Ini tepat untuk kita memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Mengapa kau begitu percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Setuju Bung. Dengan itu kami hanya butuh kemerdekaan, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar Bung, jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita ada di pembentukan Jepang. Ada apa Saleh? Kamu kenapa ketengah-tengah begitu? Ada Mr. Subarjo, dia memaksa masuk untuk membawa Bung Karno. Baiklah, saya akan keluar bersama Saleh. Ayo. Mikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Apa Anda menemui mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena tidak ada mereka. Jadi aku ingin membawa mereka pulang. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka, Bung. Mengapa? Apa Anda ingin bertemu mereka, Bung? Kalau begitu, izinkan aku bertemu mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Barjo, Jangan ikut ya. Rapat PPKI batal, Bung. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutu. berarti berita itu benar ya? Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan Sari sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Bener, Bung. Begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah Guntur dari tadi menangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 11 malam, rombongan tiba di Jakarta. Kalau kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita. Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam, dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Mari. Permisi. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf, Bung, mengganggu malam-malam. Kami memerlukan tempat untuk melaksanakan atau membuat naskah proklamasi. Bolehkah kami meminjam rumahmu, Bung? Betulkah itu? Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh kita semua yang hadir di sini? Saya rasa jangan terlalu banyak. Lebih baik Bung Hatta dan Bung Karno saja yang menandatanganinya atas bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong petikan naskah ini. Baiklah, Bung, saya akan mengetik teks proklamasi. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi?
Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana tanggal 17 adalah diturunkannya Al-Quran. Jadi bagaimana kalau sehari sekarang, tanggal 17 Agustus? Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjadikan bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Setuju. Ini Bung, teksnya sudah saya ketikkan. Silakan tolong ditandatangan. Baiklah. Ya, tolong perbanyak teks ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.
anjir. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Aku ikhlas. Ini gurung lah. Astagfirullahaladzim. Tenang, kalian Sudah, Mak. Mari Bung, kita harus pergi sekarang. Bung Karno. Bung Karno. Bung Karno. Ya, ada apa ini? Anda harus diambil. Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ditutup. Bung Karno. One eternity later. Bung Karno. Ya, ada apa ini? Anda harus ikut. Ya, ada apa ini? Kenapa sih receh banget? Alam jerja mau ambil aja. A few moments later. Ini mas, ini pemuda-pemuda ini salah ya Allah. Ada dari pengaruh Jepang. Tuh. Hatta Bung Karno. Jepang pasti memerdekakan kita.